kita pernah berharap sama seseorang. Kita anggap dia akan jadi rumah. Ternyata dia hanya singgah. Sakit sih, wajar, manusiawi. Tapi rasanya ada rasa yang harus kita jauh lebih bisa hadirkan ketika kondisi kita tak sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh yang maha indah, tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menginginkan sesuatu, iya, tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya, tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah, keinginan Allah, itulah yang terbaik daripada apapun. Menikah itu kan menyatukan dua aku menjadi satu kita. Ngerti gak? Jadi menikah itu bukan hanya sekedar mencintai, aku cinta kamu, kamu cinta aku, bukan hanya itu. Tapi ketika menikah, konsekuensi logis yang harus kita pahami adalah menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Artinya ketika sudah menikah, gak ada lagi bahasa aku, gak ada lagi bahasa kamu, tapi bahasanya apa? Kita. Orang tuamu adalah orang tuaku, orang tuaku adalah orang tuamu, keluargaku, keluargamu, keluargamu, keluargaku. Maka itulah yang namanya pernikahan, menyatukan dua aku menjadi satu kita. Nah, ini yang harus kita bicarakan dengan calon pasangan kita. Kamu harus menerima aku apa adanya dengan keluargaku, dan aku pun juga siap menerima kamu apa adanya dengan keluargaku. Maka nanti boleh jadi konteksnya sama. Kita sebagai laki-laki harus nanggung keluarga kita. Mungkin juga kita calon perempuan ini juga harus nanggung keluarganya. Nah, ini gimana? Yuk, bismillah. Maka komunikasi ini harus terjalin, ya Allah. Sungguh tidak ada yang menyakitimu sebenarnya. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Maka kalau sekarang ada yang bilang begini, Ahilman, mengapa hati ini terasa sakit, tidak tenang? Mengapa hidup ini terasa berat? Coba dievaluasi. Jawabannya, karena kita terlalu berharap kepada selain Allah. Berharap kepada manusia, ada sakit hatinya. Karena tidak semua manusia bisa sesuai harapan kita. Betul? Teman-teman sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan mohon maaf, kepada orang yang kita cintai saja, boleh jadi orang yang kita cintai itu menyakiti perasaan kita. Maka seringkali Ahilman sampaikan, kadang jangan terlalu menyalahkan orang yang pergi meninggalkan kita, tapi coba salahkan diri kita yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkan kita. Jadi salahnya kita yang terlalu berharap dengan apa yang tak sesuai dengan harapannya. Maka kalau bicara, hanya kamu itu siapa Ustadz yang bisa mengerti kita? Hanya kamu itu siapa Ustadz yang bisa memahami kita? Hanya kamu itu siapa Ustadz yang akan benar-benar mampu menerima kita apa adanya? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Maka ayo perbanyak istighfar. Bagi kita yang mungkin suka merasa lebih pintar dibanding orang tua kita gitu ya, lebih ngerasa punya ilmu dibanding orang tua kita. Enggak, bagaimanapun kita belajar menapaki hidup sejak kecil kan karena orang tua kita juga gitu. Makanya Ahilman tuh agak sedikit tukat sakit hati sebenarnya kalau ada anak yang nanya, Ustadz, orang tua saya itu ibadahnya gini, ilmunya kurang. Boleh jadi orang tua kita itu ilmunya kurang karena masa mudanya dihabiskan untuk ngurusin kita, untuk cari nafkah bagi kita.